Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang memiliki impian, meraih keberhasilan, membangun keluarga yang bahagia, mempunyai masa depan yang cerah, atau mewujudkan cita-cita pada masa kecil dan masa muda. Salah satu kuncinya adalah fokus dan memberi prioritas pada hal-hal yang benar-benar relevan dan signifikan untuk pencapaian cita-cita tersebut. Tidak semua yang baik dan menarik itu perlu dikejar. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar atau kurang berbakat, atau kurang modal atau kurang pendamping, melainkan karena tidak fokus dan tidak berani memberi prioritas. Misalnya saat belajar, perhatian mudah teralihkan ke medsos. Saat bekerja, gawai lebih menarik daripada menyelesaikan tugas. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Iman bertumbuh jika hati kita, budi kita tetap fokus dan memberi prioritas pada Yesus. Namun perhatian kita sering terpecah oleh kesenangan, kesuksesan, ambisi, bahkan iri hati, kekhawatiran atau rasa takut. Kebimbangan dan keraguan kadang-kadang juga mengganggu. Ketika badai kehidupan datang, kita pun mulai panik dan goyah. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa selama kita tetap memusatkan perhatian pada Yesus dan mengutamakan kehendaknya, kita akan mampu melewati badai kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah terjadi pada saat melayani perayaan sakramen perkawinan sampai pada pemasangan cincin. Putra altar yang mendampingi berkata, "Bapak Uskup, cincinnya tidak ada." "Ada di mana?" "Tidak ada." Lalu saya tanya, "Apakah ada yang membawa cincin pengantin?" "Tidak ada." Tak lama kemudian sang pengantin laki-laki sadar, "Oh ini Bapak Uskup." Dia kantongi. Kita cari sana-sini, udah panik. Pengantin perempuan panik. Suaminya ternyata yang mengantongi cincinnya, yang katanya akan diserahkan dan mohon berkat secara langsung. Orang tidak fokus, sehingga orang pun lupa apa yang penting yang harus dilaksanakan. Ada juga orang yang mungkin masuk ke dapur, hendak mengambil garam. Di tengah jalan ia melihat ponsel, lalu membuka pesan. Setelah beberapa 5 menit ia kembali ke meja makan sambil membawa sendok garam tanpa garamnya tetap tertinggal di dapur. Distraksi kecil bisa membuat kita lupa tujuan. Hal menarik bisa membuat kita lupa prioritas. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah menggandakan roti dan berdoa di atas gunung, Yesus berjalan di atas air. Mujizat ini menyatakan bahwa Yesus bukan sekedar manusia yang hebat, melainkan putra Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh ciptaan, hingga ia bisa berjalan dengan tenang di atas air, bahkan di atas air yang berguncang-guncang karena badai. Di tengah malam dan angin sakal, ia datang menghampiri para murid yang sedang ketakutan dan panik, serta berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Yesus sendiri menunjukkan bagaimana di tengah badai gelombang laut ia tetap tenang dan dapat berjalan dengan tenang, karena fokusnya tetap pada Allah Bapanya dan prioritasnya adalah melaksanakan kehendak Allah. Petrus pun ingin turut ke danau, ingin seperti Yesus. Selama matanya tertuju pada Yesus, fokus dan memberi prioritas pada kehadiran Tuhan yang ada di hadapannya, pada sabda Tuhan ia mampu juga berdiri di atas air. Namun ketika perhatiannya terganggu, beralih kepada angin dan ombak, godaan dan pengalihan, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Petrus tenggelam bukan karena ombak yang lebih besar,
tetapi karena ia kehilangan fokus pada Yesus yang tidak memberi prioritas pada kehadiran Yesus di depannya. Syukurlah, ketika Petrus tenggelam, ia kembali fokus dan segera berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus pun segera mengulurkan tangan. Fokus itu penting dalam hidup. Itu ibarat seorang yang masuk tergesa-gesa ke suatu kantor. Ia mendorong pintu. Tidak bisa, dikira ditutup, ada seorang yang membantu, ternyata bukan didorong, pintu ditarik. Orang sudah kesal, jengkel. Lain lagi, orang berlari-lari masuk kantor, mendorong dan menarik, tidak berhasil, pintu terbuka, ternyata ada tulisan harap digeser. Fokus seringkali membuat kita panik dan gagal. Tujuan tidak tercapai, pekerjaan terhambat. Badai kehidupan mungkin tidak selalu segera reda. Namun selama kita tetap memandang kepada Yesus dan berpegang pada tangannya, kita tidak akan tenggelam. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Bukankah kita seringkali seperti Petrus saat menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, atau masa depan, kita lebih melihat besarnya persoalan daripada tetap fokus pada kebesaran Tuhan dan memberi prioritas pada kehadiran Tuhan yang pasti meneguhkan kita yang percaya padanya. Jangan takut, aku ini. Kehadiran Yesus mendekati para murid yang panik. Tidak diminta, tidak dimohon, tapi Yesus mengambil inisiatif mendekati murid-muridnya dan menolong serta memberi keteguhan untuk tidak takut. Setiap orang membutuhkan pegangan agar tidak goyah menghadapi badai kehidupan. Namun pegangan hidup kita tidak boleh hanya manusia, diri sendiri, relasi, harta, kuasa, ataupun jabatan. Semuanya baik menjadi sarana untuk berpegang, tetapi bukan pegangan yang mutlak. Tetap terbatas, semuanya dapat berubah, bahkan bisa mengecewakan. Yesuslah pegangan yang tidak pernah mengecewakan. Saat menjadi pegangan, tentu Yesus memberikan sarana untuk menjadi untuk dijadikan sandaran agar kita pun tetap teguh. Karena itu Injillah hari ini mengajak kita menjadikan Yesus tetap satu-satunya dasar dan sandaran hidup. Bersamanya badai kehidupan mungkin tak segera berlalu, tapi tidak akan menenggelamkan kita. Mungkin badai yang sedang menerpa kita justru mematangkan pengalaman hidup kita dan meneguhkan perjalanan kita. Sebab Tuhan selalu menopang orang yang percaya kepadanya. Saat goyah, saat tenggelam, mari kita juga berseru kepada Petrus. Seperti Petrus, Tuhan tolonglah. Saat itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan berkata, datang dan peganglah.